KTT G20 di Afrika Selatan beberapa hari lalu baru saja berlangsung. Namun, ada fenomena menarik Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menghadirinya, serta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang diberitakan semakin galau bersama para sekutu Uni Eropanya. Ini terjadi di tengah-tengah tekanan Amerika Serikat kepada Ukraina untuk menerima rencana damai yang diusulkan Trump kepada Vladimir Putin beberapa hari sebelumnya. Rencana Gedung Putih itu termasuk mewajibkan Ukraina untuk mengurangi jumlah tentaranya dan berjanji untuk tidak bergabung dengan NATO. Selain itu, beberapa media yang menerima bocoran 28 poin proposal damai itu memberitakan bahwa Kiev juga akan kehilangan kontrol wilayah timur Donbas, pengakuan kedaulatan Crimea menjadi wilayah Rusia, serta Ukraina juga tidak diperbolehkan memiliki rudal jarak jauh. Trump memberikan tenggat waktu kepada Zelensky hingga Kamis 27 November 2025 yang merupakan hari Thanksgiving di AS untuk menyetujui rencana tersebut. Trump memperingatkan kepadanya pada Jumat 21 November bahwa Ukraina akan kehilangan lebih banyak wilayah lagi kepada Rusia dalam waktu singkat. Dalam situasi normal, tekanan AS dan Trump ini akan menyatukan rakyat Ukraina untuk berjuang lebih gigih dan mendukung Zelensky. Namun, situasi politik di Ukraina saat ini sedang sangat suram. Ukraina saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat skandal mega korupsi yang merebak di kabinet Zelensky. Sejauh ini, sudah terjaring 2 menterinya akibat korupsi, yakni Menteri Kehakiman German Galusenko dan Menteri Energi Svetlana Hrynchyk. Kabarnya, bahkan ini tidak akan berhenti pada 2 menteri itu saja. Skandal korupsi dalam 6 bulan terakhir telah membuat sosok Zelensky semakin tidak populer, di mana tingkat kepercayaan publik terhadapnya turun 50% dalam jajak pendapat. Bahkan beberapa hari lalu, Zelensky diberitakan untuk menghadiri rapat dengan badan parlemennya, yang banyak diantaranya menginginkan lebih banyak menteri kabinet Zelensky yang dipecat. Pada 19 November, Parlemen Ukraina bersepakat untuk memecat Menteri Energi dan Menteri Kehakiman. Skandal mega korupsi ini melibatkan sekelompok individu berpengaruh di Ukraina, termasuk pejabat dan pengusaha yang dekat dengan pemerintah. Mereka diduga memanfaatkan BUMN Energoatom yang merupakan produsen listrik terbesar Ukraina untuk keuntungan mereka sendiri. Modusnya adalah perusahaan swasta membayar suap kepada pengawas informal untuk mendapatkan hak bekerja sama dengan Energoatom. Dan uang haram ini kemudian dicuci melalui jaringan keuangan kelompok tersebut. Terduga dalang dari aksi ini adalah Timur Mindich, mantan mitra bisnis Zelensky. Mindich disebut-sebut mengorganisir sebuah skema yang mencuri setidaknya $100 juta selama 15 bulan terakhir dari BUMN tenaga nuklir Ukraina. Para penyidik yang menginvestigasi korupsi ini menyadap sebuah apartemen dan kantor di Kiev, tempat Mindich dan beberapa orang lainnya, termasuk seorang menteri dan seorang eksekutif di Energoatom, sedang membahas pembagian jatah ratusan ribu dolar dan rencana pemindahan uang mereka ke Swiss dan Israel. Bahkan, kabarnya skandal ini juga meluas ke lebih banyak pejabat senior, termasuk mantan Menteri Pertahanan Rustem Umerov, Perdana Menteri yang baru diangkat Yulia Sviridenko, serta mantan Wakil Perdana Menteri Oleksiy Chernyshevs yang merupakan lingkaran kepercayaan Zelensky. Istri Zelensky kabarnya menjadi ibu baptis anak Chernyshevs. Mereka semua dituduh menerima uang tunai dari kas bayangan Mindich. Pemberantasan korupsi telah menjadi isu utama sejak Zelensky menjabat pada tahun 2019. Gerakan protes anti-Zelensky sudah muncul sejak pertengahan 2025 yang ditandai dengan protes di jalanan. Setelah Zelensky berupaya menetralisir badan-badan anti korupsi, khususnya Dinas Keamanan Ukraina atau SBU, melalui undang-undang baru. Protes-protes tersebut terjadi berbarengan dengan kritik intens dari para sekutu baratnya, sehingga Zelensky akhirnya terpaksa mencabut undang-undang tersebut. Pada tahun 2024, SBU menemukan skema korupsi besar-besaran dalam pembelian senjata oleh militer Ukraina yang nilainya hampir mencapai 40 juta US dollar atau 1,5 miliar hryvnia Ukraina.
Ukraina meraih skor 35 dari 100 poin pada Indeks Persepsi Korupsi atau CPI 2024. Dalam studi terbaru oleh Transparansi Internasional, Ukraina berada di peringkat negara terkorup ke-105 dari 180 negara. Menurut indeks CPI itu, selain Rusia yang berada di posisi 154, Belarus 114, dan Bosnia Herzegovina 114, tidak ada negara Eropa lain yang dianggap lebih korup daripada Ukraina. Skandal mega korupsi ini telah mendorong sinisme berjemaah di internal Ukraina, sehingga banyak tentara Ukraina yang dilaporkan mulai desersi dan mengundurkan diri. Di internasional, penemuan korupsi ini semakin mempersulit Ukraina untuk meminta bantuan yang dibutuhkannya, yang diperkirakan mencapai 100 miliar dolar per tahunnya. Sayangnya, posisi Zelensky tidak dapat dilengsarkan melalui voting, di mana masa jabatannya tadinya dijadwalkan berakhir pada Mei 2024, tetapi akibat invasi Rusia yang sedang berlangsung dan darurat militer yang diberlakukan telah mencegah diselenggarakannya pemilihan presiden. Zelensky diperkirakan akan tetap menjabat sebagai presiden selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung. Namun, kini dia kurang mendapatkan dukungan di parlemen sehingga dapat melemahkan kemampuannya untuk meloloskan undang-undang. Bahkan pengajuan anggaran Ukraina yang seharusnya digolkan pada minggu ini, kabarnya telah ditunda. Zelensky tampaknya tidak berada dalam posisi yang kuat untuk membuat keputusan cepat dan penting menjelang akhir tahun 2025 ini akibat masih tingginya korupsi di Ukraina. Waktu yang akan menjawab, apakah Zelensky masih cukup berkuasa dan apakah rakyatnya solid dalam menolak usulan damai Trump-Putin?